Oke semuanya, sahabat-sahabat, kembali lagi dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia. Kali ini kita akan sedikit berbincang, atau judulnya itu Dialog bersama Pak Aji. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu profil singkat tentang Pak Aji. Pak Cassius Hosti Prasetyaji, atau yang biasa kita kenal dengan Mas Aji, pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, yang aktif di dunia jurnalistik. Selain itu, beliau juga aktif di dunia organisasi. Sejak zaman Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Sejak 1990, Mas Aji sudah banyak menulis di berbagai media nasional seperti di Kompas, Media Indonesia, dan masih banyak lagi. Di samping itu, beliau juga sudah menulis 6 buku yang dijadikan literatur untuk skripsi dan tesis di beberapa perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya buku yang berjudul Hukum Kewarganegaraan. Kini, Mas Aji aktif sebagai peneliti senior di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Oke pemirsa, kali ini kita itu akan membahas tentang anak yatim piatu apakah bisa membuat akte kelahiran. Di sini peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia yang akan menjelaskan. Nah, mari kita ke Pak Aji. Oke, terima kasih Mas Febi. Anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui, terutama yang anak-anak yang di panti asuhan. Ya, Pak. Sejak negara ini hadir, sejak merdeka sampai tahun 2016, itu tidak akan mungkin bisa punya akte lahir. Karena memang persyaratannya yang tidak memungkinkan. Oh iya Pak. Ketika itu persyaratannya harus pakai melengkapi berita acara pemeriksaan dari polisi. Sementara BAP polisi itu turunan dari KUHP. Oh iya. Terkait dengan masalah pidana gitu. Itulah. Terus dari pemikiran itu, dari kejadian seperti itu, Institut Kewarganegaraan selalu memberikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Pak Dirjen, Pak Judan, Profesor Judan, bahwa anak-anak ini juga harus diselamatkan. Harus dipenuhi hak dasarnya sebagai warga negara. Mereka harus punya akte kelahiran. Pak Dirjen akhirnya menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016. Nah, salah satu antara lain adalah memberikan solusi untuk anak-anak yatim piatu yang orang tuanya tidak diketahui ini untuk bisa mendapatkan akte lahir. Gitu. Nah, itu Pak. Itu kan itu sesuai dengan hukum dan peraturan ya Pak. Nah, banyak tuh kan teman-teman kita di panti asuhan, mereka yang notabene kebanyakan, bahkan hampir semuanya ya tidak punya orang tua, gitu Pak. Tidak punya orang tua, tidak punya mereka istilahnya sebatang kara. Ya, orang tuanya tidak diketahui. Ya. Terus mereka itu kan sesama anak bangsa juga. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan akte kelahiran? Jadi cara mendapatkannya pengurus panti yang mengurus. Oh, pengurus panti. Pengurus panti. Panti kan ada landasan hukumnya, ada pengurusnya, ada anggaran dasarnya. Terus mengisi formulir yang sudah disiapkan atau disediakan oleh Dukcapil, membuat KK baru. Terus pengurus panti menandatangani atau membuat penandatangani ya, itu SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, yang tadi dari Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2016 itu diisi, yang tanda tangan adalah pengurus panti, bahwa anak ini adalah anak panti. Gitu. Lah ini baru
belangko persyaratan ini bisa dimajukan ke Dukcapil untuk memproses akte lahir bagi si anak-anak ini. Gitu. Itu untuk kita mendapatkan SPTJM itu, apakah kita harus bikin, kita membeli, atau seperti apa, Pak? SPTJM bisa diakses di websitenya Adminduk, Direktorat Jenderal Adminduk. Oh iya. Itu kan kalau mengakses Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Ya. di situ ada formulir SPTJM yang bisa diakses. Ada formulirnya. Ada formulirnya, bisa diambil, di print, diisi, bisa. Oh langsung. Simple. Oh iya. Simple. Terus Pak, untuk anak-anak persyaratan lengkapnya apa saja Pak untuk panti-panti untuk Panti persyaratannya kan pengurus panti kan punya anggaran dasar, Ya. anggaran rumah tangga, susunan pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oh berarti harus Ada terdaftar juga di Dinas Sosial bahwa panti ini adalah resmi gitu. Itu aja lampirannya. Ya. Terus yaitu tadi formulir SPTJM yang diisi oleh pengurus panti dan formulir lain yang memang persyaratan dari Dukcapil. Nah, itu kan barusan Bapak udah ngejelasin ya dari awal terus bagaimana caranya membuat akte kelahiran bagi keluarga sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang di panti asuhan. Nah, kira-kira Pak, Institut Keluarganegaraan Indonesia apakah sudah melakukan hal itu dan sudah berapa banyakkah panti asuhan yang dibantu, Pak? Pertama kali Institut Kewarganegaraan bantu panti asuhan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 itu di Panti Asuhan Abimata di daerah Bintaro. Dan kemudian dari panti ini terus kita bisa membantu ke panti-panti yang lain di wilayah Tangerang Raya, setelah itu ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di daerah-daerah lain. Yang terakhir Pak, yang terakhir dilakukan itu di mana Pak? Terakhir dilakukan itu di Kabupaten Tangerang, di Panti Asuhan di daerah Citra Raya. Itu berapa anak yang dibantu Pak? Kalau jumlah anak-anak yatim piatu yang orang tuanya tidak diketahui yang dibantu oleh IKI, Institut Kewarganegaraan ini, ya hampir 1000-an lah. Wes, 1000 orang pemirsa, bayangin 1000 orang itu 1000 orang yang memang benar-benar membutuhkan Pak. IKI memfasilitasi ya Pak. Nah, penerbitnya tetap Dukcapil ya Pak. Dan ini memang haknya rakyat, haknya si anak-anak bayi ini. Karena kalau mereka tidak punya akte lahir, mereka secara hukum ya keberadaannya tidak diakui oleh negara. Tidak diakui. Oh, sadis. Waduh. Secara hukum ini teorinya kan seperti itu. Tapi dengan adanya mereka memiliki akte lahir, mereka bisa mengurus BPJS. Iya. Jadi pengurus panti bisa mengurus BPJS untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau sakit, kalau apa, itu bisa menggunakan BPJS. Oh iya Pak. Selain BPJS, anak-anak ini bisa mengakses fasilitas-fasilitas, entah itu pendidikan, entah itu sosial, yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berarti kegunaan akte kelahiran itu sangat sakti, Pak. Sangat perlu. Ya, mungkin cukup. Nah, itu teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, penjelasan tentang bagaimana caranya orang-orang yang tidak mempunyai orang tua, seperti yang yatim piatu tinggal di panti asuhan, ingin mendapatkan akte kelahiran. Untuk itu, mari kita lengkapi dokumen kependudukan kita supaya apa yang kita lakukan bisa lebih mudah. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Terima kasih.